Halo dunia bankers. Investasi ini adalah yang paling menghasilkan cuan berlimpah di tahun 2024. Video kali ini kita akan membedah tuntas investasi paling cuan di tahun 2024. Jadi tonton video ini sampai habis, jangan di-skip supaya dunia bankers semua bisa ikutan cuan tanpa kerja kantoran. Saham blue chip adalah saham yang berasal dari perusahaan yang memiliki reputasi baik dan kualitas kesehatan finansial yang teruji selama bertahun-tahun. Di Indonesia, saham blue chip terbaik di tahun 2024 dapat dilihat dalam indeks LQ45 yang diisi oleh saham blue chip dan sebagian punya bobot besar. Beberapa saham blue chip yang diprediksi akan menopang indeks harga saham gabungan IHSG pada tahun 2024, mencakup sektor perbankan, konsumer, dan perindustrian. Analis meramalkan bahwa pasar saham akan tumbuh positif pada tahun 2024. Saham blue chip akan terus melaju sebagai pilihan investasi. Top owner saham blue chip sektor perbankan yang paling menguntungkan, paling cuan di tahun 2024. 1. BBCA Bank Sentral Asia. Saham BBCA Bank Sentral Asia adalah saham blue chip dengan target harga sebesar Rp9.450 per saham yang diterangkan oleh analis. Saham ini merupakan bagian dari indeks LQ45 dan dianggap sebagai saham dengan fundamental yang baik dan nilai kapitalisasi pasar yang besar. Apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja saham BCA hingga menjadi saham paling cuan tahun 2024? Berbagai faktor mempengaruhi kinerja saham Bank BCA antara lain. 1. Kondisi fundamental ekonomi makro. Kondisi ekonomi global dan nasional yang stabil dan terus mengalami pertumbuhan dapat mempengaruhi kinerja saham BBCA. 2. Fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kurs rupiah terhadap mata uang asing yang kuat lemah atau kuat mengurangi kinerja saham BBCA. 3. Nilai kapitalisasi pasar. Saham dengan nilai kapitalisasi pasar besar dapat menjadi incaran investor untuk investasi jangka panjang karena menggambarkan potensi pertumbuhan perusahaan yang baik. 4. Rasio ROE. Tinggi rasio ROE return on equity dapat meningkatkan kinerja saham BBCA. 5. LDR liquidity ratio. Tinggi rasio LDR liquidity ratio dapat meningkatkan kinerja perusahaan, yang artinya harga saham perusahaan akan naik. 6. Performa IHSG. Performa IHSG Indonesia Stock Exchange Composite Index yang baik dapat mempengaruhi volume perdagangan saham BBCA. 7. Nilai tukar rupiah terhadap USD. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia dan tentunya juga akan berdampak pada kinerja IHSG yang akan meningkatkan kinerja saham BBCA. 8. Volume transaksi. Volume transaksi yang semakin tinggi dapat mengikuti kinerja saham BBCA yang baik. 9. Pengalaman investor. Investor yang memiliki pengalaman dan mendalam dalam analisis saham dapat memilih saham BBCA yang lebih cocok untuk mereka.
10. Brand BBCA sebagai pemimpin di sektor finance dengan brand yang terkenal di masyarakat umum dapat mempengaruhi kinerja saham BBCA. Apa saja proksi yang digunakan UINTUK mengukur kinerja saham BCA? Berbagai proksi digunakan untuk mengukur kinerja saham PT Bank Sentral Asia Tbk BBCA antara lain. 1. Profit margin, nilai net profit margin. NPM yang tinggi menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pendapatan. 2. Earnings per share EPS, nilai EPS yang tinggi menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya. 3. Rasio ROE, rasio ROE return on equity, tinggi menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam mengubah investasi dana untuk menghasilkan keuntungan. 4. Rasio LDR, rasio liquidity ratio LDR, tinggi menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam menjaga cekungan dana yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional. 5. Kinerja Sharpe, Trainor, dan Jensen. Kinerja saham BBCA dapat diukur menggunakan kinerja Sharpe, Trainor, dan Jensen yang merupakan metode analisis kinerja portofolio saham. 6. Harga saham wajar, harga saham wajar dapat dikukur menggunakan metode discounted earning approach dan Presto book value. 7. Kinerja IHSG, kinerja saham BBCA dapat dikukur menggunakan kinerja IHSG, Indonesia Stock Exchange Composite Index, yang merupakan indeks saham yang mengukur kinerja saham di Bursa Efek Indonesia. 8. Volume transaksi, volume transaksi. Saham BBCA dapat dikukur untuk mengukur kinerja saham. 9. Kinerja pasar saham BBCA dapat dikukur menggunakan kinerja pasar saham di Bursa Efek Indonesia. 10. Kinerja fundamental, kinerja fundamental perusahaan seperti kinerja operasional, keuangan, dan manajemen dapat dikukur untuk mengukur kinerja saham BBCA. Bagaimana cara membeli saham BCA? Cara membeli saham BCA bagi para investor pemula dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut. 1. Memilih broker saham. Pertama, investor harus memilih broker saham yang terdaftar di BA dan memiliki aplikasi saham online yang mudah digunakan. Contohnya adalah aplikasi BEST Mobile BCA Sekuritas IBOT, Stockbit, dan lain-lain. 2. Membuka rekening saham. Setelah memilih broker saham, investor harus membuka rekening saham online melalui aplikasi broker saham yang telah dipilih. Rekening saham penting dimiliki investor untuk dapat melakukan transaksi. 3. Membuka rekening dana nasabah RDN. Investor juga harus membuka rekening dana nasabah RDN yang digunakan UINTUK menyimpan dana transaksi terkait jual beli saham dengan menggunakan aplikasi broker online. Membuka rekening dapat dilakukan dengan mudah. 4. Melakukan setoran modal. Setelah memiliki rekening saham, investor diwajibkan untuk menyetor modal awal KI RDN untuk melakukan transaksi. Jumlah setoran awal biasanya memiliki deposit awal yang berbeda-beda sesuai dengan
aturan broker dan jumlah saham yang akan dibeli. 5. Melakukan transaksi pembelian setelah memiliki rekening saham dan RDN, investor dapat melakukan transaksi pembelian saham BCE melalui aplikasi broker saham yang telah dipilih. Harga pembelian dan jumlah lot saham yang akan dibeli harus disesuaikan dengan harga pasar saham BCE. 6. Melakukan pengesahan transaksi setelah melakukan transaksi pembelian, investor harus melakukan pengesahan transaksi melalui aplikasi broker saham yang telah dipilih. Setelah pengesahan transaksi selesai, investor akan mendapatkan saham BCE yang telah dibeli. Investasi saham BCE dapat menghasilkan keuntungan besar bagi para investor pemula, terutama karena saham BCE memiliki kinerja keuangan positif dan terus tumbuh setiap tahunnya, rutin membagikan dividen setiap tahun, dan memiliki citra bagus di mata masyarakat. Bagaimana cara menjual saham BCA? Untuk menjual saham BCA, investor dapat melakukan langkah-langkah berikut. 1. Masuk ke aplikasi BCA Sekuritas. Investor harus membuka aplikasi BCA Sekuritas yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2. Login dengan akun. Investor harus login dengan akun yang sudah terdaftar di BCA Sekuritas menggunakan user ID dan password. 3. Klik 3 garis di bagian bawah layar. Setelah login, investor dapat melakukan transaksi jual beli saham dengan menekan 3 garis di bagian bawah layar. 4. Pilih saham BCA. Setelah melakukan langkah pertama, investor dapat pilih saham BCA yang akan dijual. 5. Masukkan jumlah saham. Investor harus masukkan jumlah saham yang akan dijual. 6. Masukkan harga jual. Investor harus masukkan harga jual saham yang diinginkan. 7. Klik jual. Setelah semuanya sudah diisi, investor dapat menekan tombol jual untuk mengirimkan permintaan jual saham. 8. Menunggu konfirmasi. Setelah permintaan jual saham diterima, investor dapat menunggu konfirmasi transaksi dari BCA Sekuritas. 9. Melakukan pengesahan transaksi. Setelah transaksi jual saham selesai, investor dapat melakukan pengesahan transaksi melalui aplikasi BCA Sekuritas. Dengan melakukan langkah-langkah ini, investor dapat menjual saham BCA dan mendapatkan keuntungan dari capital gain. Apa saja biaya yang harus dibayar saat menjual saham BCA? Saat menjual saham BCA, investor harus menyediakan dana yang cukup untuk membayar biaya transaksi. Berikut adalah beberapa biaya yang harus dibayar. 1. Biaya pembelian saham fair beli. Biaya ini dikenakan oleh perusahaan sekuritas untuk melakukan transaksi pembelian saham. Biaya ini dikenakan sebagai persentase dari jumlah transaksi dan berbeda-beda berdasarkan perusahaan sekuritas yang digunakan. 2. Biaya pengiriman dana. Biaya ini dikenakan oleh bank atau perusahaan sekuritas untuk melakukan pengiriman dana ke akun investor. Biaya ini dikenakan sebagai persentase dari jumlah transaksi dan berbeda-beda berdasarkan bank yang digunakan.
3. Biaya clearing. Biaya ini dikenakan oleh BA untuk melakukan pengiriman saham dari akun investor ke akun pembeli. Biaya ini dikenakan sebagai persentase dari jumlah transaksi dan berbeda-beda berdasarkan perusahaan sekuritas yang digunakan. 4. Pajak pertambahan nilai PPN. Pajak ini dikenakan oleh pemerintah untuk melakukan transaksi saham. Biaya ini dikenakan sebagai persentase dari jumlah transaksi dan berbeda-beda berdasarkan jenis saham yang dibeli dan jenis pembeli. 5. Pajak penghasilan PPh. Pajak ini dikenakan oleh pemerintah untuk melakukan transaksi penjualan saham. Biaya ini dikenakan sebagai persentase dari jumlah transaksi dan berbeda-beda berdasarkan jenis saham yang dibeli dan jenis pembeli. Investor perlu mempertimbangkan biaya-biaya ini sebelum melakukan transaksi jual saham BBC agar dapat menentukan keuntungan yang akan didapatkan setelah mengurangi biaya transaksi. Oke dunia banker semua, jadi demikian. Saham blue chip yang paling cuan, yang paling menguntungkan dan paling menghasilkan, khususnya pada sektor perbankan. Investasi jangka panjang ini sangat cocok. Baik itu untuk pemula maupun untuk pro PLAYIE. Thanks for watching.